Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Andri Novantika yang akan mengasisteni mata kuliah database ini. Tentu saja saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya dari MCC yang lain. Ada Kak Andika, Kak Ijlal, Kak Alim, ada juga Kak Siti, Kak Eva, Kak Torik, Kak Abdillah, dan juga ada Kak Bintang. Mereka yang akan membantu dalam perkuliahan ini. Jadi jika ada kendala, teman-teman dapat menghubungi asisten masing-masing. Mereka akan membantu secara teknis ataupun informasi yang lain. Untuk pertemuan ini akan dijelaskan mengenai database. Saya sudah memberikan list apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengantar database, kemudian kedua cara instalasi SAM, cara menggunakan SAM, 4 cara memulai database melalui CMD, kemudian yang kelima dasar penulisan query MySQL, keenam perintah database, ketujuh perintah tabel, kedelapan koneksi SQL dengan PHP. Gitu. Sudah ada juga modul sebagai materi praktek database, namun sangat disarankan teman-teman juga mencari referensi yang lain, bisa mencari di Google ataupun buku-buku yang lain mengenai database MySQL. Baik, langsung saja yang pertama, pengantar database. Kita buka saja modulnya. Pengantar database. Data merupakan representasi fakta yang ada di dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti barang, hewan, keadaan, dan sebagainya. Contohnya, seorang mahasiswa memiliki data berupa nama, tanggal lahir, NIM, dan lain-lain. Database sendiri adalah kumpulan data yang berada di DBMS atau Database Management System. DBMS ini adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola database. Sedangkan bahasa pemrogramannya sendiri itu adalah SQL atau Structured Query Language. Contoh DBMS itu ada Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan MongoDB. Langsung dalam database sendiri ada beberapa istilah yang digunakan seperti file record, key, primary key, not null, auto increment, dan lain-lain. Ini hanya beberapa istilah yang sering digunakan. Tentu saja dari teman-teman sudah pernah diajarkan materi tentang database oleh dosen masing-masing gitu. Pertemuan ini akan difokuskan dalam prakteknya saja. Itu langsung saja cara instalasi SAM. Dalam tutorial kali ini instalasi SAM di Windows ya. Jadi jika teman-teman laptopnya bukan Windows, mungkin selain itu bisa cari caranya lagi di Google. Langsung saja ke cara instalasi SAM di Windows. Untuk aplikasinya itu kalian dapat membuka link di sini. Namun saya sendiri menggunakan aplikasi yang sudah pernah saya coba versi tertentu, tapi kalian juga dapat mencoba pada web ini. Kita coba aja buka langsung. Di web SAM-nya langsung, web resminya langsung. Di sini ada beberapa produk yaitu untuk Windows, Linux, dan OS X dan lain-lain gitu. Kalian dapat mencobanya download di sini atau bisa saya sarankan bisa ke bit.ly/mastersam. Ini aplikasi yang pernah saya tes. Kalian bisa mendownloadnya langsung di sini. Ada dua di sini. Yang pertama itu versi yang pertama untuk Windows 7. Jadi jika laptop kalian Windows-nya masih 7, belum upgrade ke Windows 8 atau 10, kalian bisa download yang ini. Tapi jika kalian menggunakan Windows 10, kalian dapat mendownload yang ini. Saya kira sudah kalian download, bisa diperhatikan langsung saja. Saya buka aplikasinya sini ya. Karena saya menggunakan Windows 10, saya akan mencoba menginstal yang ini, bukan yang for Windows 7 ya.
Untuk instalasi gampang, kita klik saja 2 kali. Maka akan muncul setup SAM seperti ini. Untuk instalasi aplikasi ini sih sangat gampang, cuma klik next saja, tapi nanti akan saya jelaskan lebih rincinya. Kita langsung saja klik next, kemudian ini centang semua, next saja. Ini adalah folder yang akan kalian pilih untuk menyimpan aplikasi ini. Saya untuk defaultnya itu folder C dan local disk C dan folder SAM. Untuk kalian praktekkan langsung next saja, tapi dikarenakan saya sebelumnya sudah pernah menginstal aplikasi ini, jadi untuk local disk C folder SAM ini saya sudah terisi, jadi saya coba ganti yang D saja. Namun untuk kalian langsung next saja dan disimpan di local disk C, itu untuk mempermudah nantinya gitu. Saya coba di local disk D untuk memperlihatkan cara instalasinya saja. Lalu klik next, bisa centang atau tidak, next saja, next, dan kita tunggu sampai selesai. Setelah penginstalan selesai, maka akan muncul jendela seperti ini. Artinya aplikasi SAM ini telah berhasil terinstall di komputer teman-teman. Ya, langsung klik finish, akan terbuka aplikasinya. Kita pilih bahasa itu Inggris saja. Maka akan muncul jendela panel seperti ini, SAM control panel. Itu. Jika kita ingin mencoba membuka aplikasi ini, karena aplikasi ini kan tidak muncul pada ikon di desktop, caranya itu seperti ini. Dan ketika kita cari di Windows pencarian pun tidak ditemukan aplikasi ini, ya, malah ditemukan di webnya itu. Caranya kita buka dokumen, masuk ke local disk C. Disinilah folder SAM berada. Jika kalian tadi menginstalnya itu di C, maka akan berada di C seperti ini. Jadi karena saya hanya contoh saja install di local disk D, maka di local disk D juga ada. Tapi kita praktekkan di local disk C ini. Klik folder tersebut, buka yang SAM control, klik 2 kali, maka muncul jendela seperti ini. Jadi saya sarankan, karena untuk membuka aplikasi ini itu agak ribet gitu ya, lebih baik di sini diklik kanan, dipin ke taskbar, jadi kita dapat cepat gitu buka aplikasi ini. Tinggal klik saja di sini di taskbar, langsung klik maka akan muncul gitu ya. Kemudian selanjutnya pengoperasian SAM ini kita caranya itu klik start pada modul APC dan modul MySQL gitu. Klik start, dan sini juga. Jika pada kolom modul ini hijau artinya dia berhasil, tapi jika merah itu dan pada history pun atau lognya itu merah, ada masalah, maka itu belum berhasil terhubung. Itu setelah hijau berhasil ini, kita bisa membuka database melalui CMD. Itu langkah selanjutnya ya, memulai database melalui CMD. Sebelumnya kita masuk dulu ke dasar penulisan query MySQL. Kita buka lagi dalam modul. Di sini masih dijelaskan cara penginstalasinya.
Dasar penulisan itu seperti ini. Yang pertama, setiap perintah SQL itu diakhiri dengan titik koma atau /g. Jadi ketika kita memasukkan sintak, jika dia belum diakhiri dengan titik koma atau /g, maka sintak itu belum dieksekusi. Ya, seperti yang dua ini. Karakter spasi, tab maupun enter itu tidak dieksekusi oleh programnya tersebut. Jadi harus diakhiri dengan titik koma baru sintak tersebut tereksekusi. Yang ketiga, case insensitive, artinya itu penulisan perintah kita, contoh saja select, dia tulisan dalam penulisan itu kecil semua, hurufnya kecil semua atau kapital semua, itu tidak berpengaruh. Dalam penulisan nama tabel dan nama database pun dia tidak berpengaruh. Itu beda lagi dengan pemrograman yang lain. Untuk yang keempat itu, jika kita ingin menampilkan bentuk dari tampilan tabel ke baris, bisa diketikkan /g besar gitu, seperti berikut. Mungkin ini saja dasar-dasar penulisan query pada MySQL. Kalian kembali lagi, kalian dapat mengulas kembali di atau mencari referensi lain yang lebih, karena untuk penulisan query itu masih banyak. Ini hanya yang biasa dilakukan saja. Kita lanjut. Selanjutnya itu memulai database melalui CMD. Pada modul ini sudah dijelaskan caranya gitu ya. Kalian bisa membuka kembali di modul ini. Langsung kita praktekkan saja. Setelah kita klik start tadi dan berhasil, kita klik Windows, pencarian CMD. Maka muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, untuk membuka aplikasi SAM tadi, kita masukkan sintak sebagai berikut. Setelah memasukkan sintak sebagai berikut, kita klik enter. Setelah muncul itu, kita masukkan gini, kita klik enter kembali. Maka di sini ada perintah masukkan password, karena sebelumnya kita belum membuka database ini, artinya itu belum ada passwordnya. Kita klik enter saja, enter lagi. Nah, maka muncul seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuka aplikasi SAM. Selanjutnya, untuk melihat database yang tersimpan pada komputer ini, kita bisa klikkan dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Maka akan muncul database apa saja yang sudah pernah dibuat pada komputer ini. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba membuat, jadi ada beberapa database yang terlihat itu. Selanjutnya, untuk memilih database ini kita gunakan perintah use latihan program. Itu kita memilih database latihan program untuk dipilih dan dibuka atau menggunakan database tersebut dan diakhiri dengan titik koma. Lalu kita klik enter sebagai berikut. Kemudian jika kita ingin menampilkan tabel apa saja yang ada di dalam database ini, kita dapat memasukkan perintah lalu klik enter. Nah, di sini saya, karena database ini hanya latihan saja, hanya berisi satu tabel, yaitu tabel 1, namanya itu tabel 1. Selanjutnya kita akan mencoba melihat struktur dari tabel yang sudah
kita buat, tapi karena kita belum diajarkan dengan cara membuat tabel, kita akan melihat struktur tabel yang sebagai contohnya saja. Kita dapat memasukkan sintaks, lalu klik enter. Maka ternyata dalam tabel tersebut, tabel 1 memiliki field itu ada nama, NIM, nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian tipenya itu NIM itu char maksimal 10, namanya itu varchar 20, umur itu integer 11, dan jenis kelamin char 1. Untuk NIM itu 0, itu artinya untuk NIM kita tidak boleh mengkosongkan nilai ini gitu. Dan juga NIM juga merupakan primary key-nya. Sedangkan untuk nama, umur, dan jenis kelamin kita bisa tidak mengisikannya gitu. Sedangkan jika kita ingin melihat isi tabel atau isi di dalam tabel tersebut, kita bisa memasukkan sintaks sebagai berikut. Begitu. Jadi untuk melihat isi dari tabel tersebut, kita bisa memasukkan select bintang from dan nama tabel diakhiri dengan titik koma. Saya juga memperlihatkan jika kita mengalami error itu akan muncul seperti ini. Dari error tersebut kita bisa membaca kesalahannya di mana. Itu seperti contoh di sini, sintaknya itu salah, bukan sintak tersebut karena bukan show from tapi select from, contoh saja seperti itu. Dan jika ada kesalahan lain, error pun akan memberitahu kita kesalahannya itu di mana, di baris pertama atau baris keberapa gitu. Dan kita lihat juga di dalam tabel ini ada 3, NIM-nya itu sebagai berikut dan namanya sebagai berikut dan lain-lain gitu. Mungkin sampai sini saja untuk praktek dalam penggunaan SUM dan CMD, atau jika CMD ini kita mengcoding, artinya kita menulis secara manual dalam mempraktekannya. Untuk bagaimana cara kita membuat ataupun menghapus, kita memasukkan data dan lain-lain akan dibahas pertemuan selanjutnya. Gitu. Tapi saya di sini akan memberikan bagaimana kita dapat mengakses MySQL dengan cara lain, tidak cara CMD, yaitu dengan PHP MyAdmin. Di sini juga saya akan memberikan cara untuk mengakses MySQL dengan PHP MyAdmin. Caranya itu kita buka SAM control tadi, dan pada modul MySQL kita klik admin. Maka akan muncul tab baru pada web, pada browser dari seperti ini, localhost. Di sini merupakan tampilan jika kita mengakses database melalui web ya. Pada tab kiri itu ada nama-nama database. Kemudian jika kita buka itu tadi, database latihan program, itu ada tabel 1. Jika kita klik juga akan muncul isinya sebagai berikut, ada ini, ada dan lain-lain gitu ya. Kita juga bisa memerintahkan dengan ini jika kita melihat struktur klik ini dan lain-lain gitu. Tapi untuk praktek ke depan kita akan lebih mengutamakan ke coding ya, artinya kita menggunakan
comment prompt gitu atau CMD. Tapi dari teman-teman juga bisa mempelajari lebih, mencari referensi lain yang mungkin lebih dari pembelajaran pada pertemuan ini. Jadi pada pertemuan besok dari kalian sudah lebih mengerti dan kita bahas kembali itu akan lebih memahami gitu. Dan cukup sekian pada pertemuan kali ini. Dan untuk menutup aplikasi ini kita bisa klik stop dahulu, baru klik keluar. Jangan lupa untuk stop dahulu ya. Itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita di sini juga sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.